Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya akan melakukan presentasi pada mata kuliah mikroprosesor. Dosen pengampu saya di sini Bapak Ihsan Parinduri, MSI. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Doni Gilang Saputro, NPM 21110015, kelas TIP 2101. Saya mengambil Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informatika, program studi Teknik Informatika pada Universitas Budi Dharma. Yang pertama kita akan membahas sejarah perkembangan mikroprosesor. Lalu sejarah mikroprosesor. Pertama mikroprosesor ini adanya Intel 8080, dirilis pada tahun 1974. Z penyempurnaan dari 8080 dikemas dalam bentuk DIP 64 KB baik dalam ROM maupun RAM-nya. Kemudian adapun Intel 8086. Intel 8086 ini dirilis pada tahun 1978. Intel ini mengeluarkan UP 16 bit 8086 memiliki kelebihan instruksi transfer data lebih luas dapat melakukan operasi aritmetik seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian maupun pembagian. Kemudian mikroprosesor 80286. Pada tahun 1982, Intel mengenalkan mikroprosesor 286 adalah sebuah prosesor yang pertama kali dapat mengenali dan menggunakan software yang digunakan untuk proses sebelumnya. Mikroprosesor ini juga merupakan mikroprosesor 16 bit. Prosesor ini mempunyai kemajuan yang relatif besar dibanding dengan chip-chip generasi pertama. Kemudian adapun mikroprosesor 80386. Mikroprosesor 80386 adalah sebuah chip 32 bit dengan 275.000 transistor dan kemampuan menjalankan berbagai macam program sekaligus. Mikroprosesor ini dikenalkan pada tahun 1987. Kemudian beralih ke mikroprosesor 80486. Pada tahun 1989, 86 diluncurkan dengan 1,2 juta buah transistor dan multi-match CO prosesor. Kemudian Pentium. Pada tahun 1993, transistor 3,1 juta, prosesor 66 EHZ Pentium dengan teknologi superscalar diperkenalkan. Selain itu, Pentium pun menjadi Pentium 2. Pada tahun 1997, Intel meluncurkan teknologi prosesor 64 bit EPIC. Prosesor Pentium 1, Pentium 2 merupakan prosesor yang menggabungkan Intel MMX yang dirancang secara khusus untuk mengolah data video, audio, dan grafik secara efisien. Kemudian Pentium 3 dirilis pada tahun 1999, merupakan prosesor yang diberi tambahan 70 instruksi baru yang secara dramatis memperkaya kemampuan pencitraan tingkat tinggi, 3 dimensi, audio streaming, dan aplikasi-aplikasi video serta pengenalan suara. Kemudian Pentium 4. Pada tahun 2000, debut Pentium 4 dengan 42 juta transistor. Proses ini merupakan produk Intel yang kecepatan prosesnya mampu menembus kecepatan hingga 3,6 GHz. Oke, kemudian kita akan membahas arsitektur sistem komputer. Di mana arsitektur sistem komputer merupakan gaya konstruksi dan organisasi dari komponen komputer. Elemen-elemen dasar komputer sama, namun perbedaannya dapat pada
namun perbedaannya terdapat pada gaya konstruksi dan organisasinya. Dalam organisasi sistem komputer terdapat beberapa tingkatan. Perbedaan paling terlihat pada hardware dan software. Jika dianalogikan, hardware dan software itu ibarat fisik dan juga pikiran dari manusia. Bentar guys, minum dulu guys. Haus. Tahu Putro. Beberapa tingkatan dasar arsitektur komputer. Pertama, software level. Software level ini memiliki 3 tingkatan. Yang pertama, application layer, high order software layer, operating system layer. Kemudian ada pun hardware level dan memiliki beberapa bagian juga. Yang pertama, machine layer. Yang kedua, microprogrammed layer. Yang ketiga, digital logic layer. Yang keempat, physical device layer. Kemudian arsitektur sistem komputer juga ada organisasi fisik komputernya. Yang pertama, prinsip modular construction hanya berlaku bagi berbagai tingkatan desain. Yang kedua, pada satu tingkat mungkin akan menjadi masalah pada saat melakukan plugin in. Yang ketiga, pada tingkat yang lebih rendah mungkin akan menjadi masalah pada saat menggunakan satu jenis chip memori sebagai pengganti chip memori lain. Yang ketiga, komponen standar jauh lebih mudah dikoneksikan jika pengoneksiannya sudah distandarisasi. Salah satunya dengan menggunakan buses. Bus juga merupakan sekumpulan kondektor elektrik paralel yang disebut line. Ada juga 2 jenis dasar buses, yaitu internal buses yang digunakan di dalam prosesor dan menjadi bagian terpadu dari konstruksinya. Yang kedua, external buses yang digunakan untuk mengkoneksikan elemen hardware terpisah bersama-sama. Contohnya mengkoneksikan prosesor dengan memori utama. Oke, kemudian kita akan membahas bahasa assembly. Assembly guys, ya. Bahasa assembly adalah bahasa komputer yang kedudukannya di antara bahasa mesin dan bahasa level tinggi. Misalnya bahasa C, C++, Pascal, Turbo Basic, Java, dan masih banyak yang lainnya. Bahasa C atau Pascal dikatakan sebagai bahasa level tinggi karena memakai kata-kata dan pernyataan yang mudah dimengerti manusia. Meskipun ya masih jauh berbeda dengan bahasa manusia sesungguhnya. Assembler adalah program yang bekerja membantu penulisan instruksi dalam format bahasa Inggris sehingga mudah dibaca dan dipahami. Kalau yang ngerti bahasa Inggris. Kelebihan bahasa assembly ada 3. Yang pertama, ketika dikompil lebih kecil ukuran. Yang kedua, lebih efisien atau lebih hemat memori. Yang ketiga, lebih cepat dieksekusi. Selain ada kelebihan, sudah pasti ada kesulitannya juga dalam bahasa assembly ini. Ada 3 jenis kesulitan bahasa assembly. Yang pertama, dalam melakukan suatu pekerjaan, baris program relatif lebih panjang dibanding bahasa tingkat tinggi. Yang kedua, relatif lebih sulit untuk dipahami, terutama jika jumlah baris sudah terlalu banyak. Yang ketiga, lebih sulit dalam melakukan pekerjaan rumit, misalnya operasi matematis. Kemudian struktur instruksi bahasa assembly, yang pertama operation code atau biasanya opcode. Yang kedua source operand atau sumber. Yang ketiga destination operand, tujuannya. Ya contohnya LDA, H. Seperti nanti akan kita bahas guys ya. Yang keempat, OP source destination instruksi adalah pindahkan isi register 8 bit H ke register 8 bit A.
isi H sama dengan isi A. Objek kode menulis program dalam assembly artinya menggunakan mnemonic untuk pembuatan program, bukan untuk mikroprosesor disebut source code. Bahasa assembly juga dapat dijalankan di dua software, yaitu yang pertama Z80 Simulator ID, yang kedua emulator 8086. Di sini awal-awal kita akan membahas Z80 Simulator ID. Pertama, di sini ada main window. Main window dari Z80 adalah jendela utama pada program simulasi Z80. Dari sini, kita mulai program, kemudian memanggil assembler editor seperti gambar ini, teman-teman. Lalu simulation log viewer, kemudian memory editor dan lain-lain. Yang kedua, assembler editor. Assembler editor adalah editor yang kita gunakan untuk menulis program. Setelah program ditulis dan disimpan, maka pada toolbar tools kemudian assemble, kemudian kita dapat melakukan compile untuk mengetahui apakah terdapat error atau kesalahan sintaks pada program yang telah kita buat. Jika tidak ada kesalahan, maka program yang telah kita buat diterjemahkan ke dalam bentuk objek atau ekstensi OBJ. Bentuk objek inilah yang akan digunakan simulator untuk melakukan simulasi. Yang ketiga, ada simulation log viewer seperti gambar di samping ini ya. Simulator log viewer adalah layar yang menampilkan apa yang terjadi pada register dan program counter setiap baris. Waduh, ada apa tuh? Ya, ada cara guys. Oh, ulang-ulang. Sistem log. Allah Akbar. Maaf ya, ada kendala. Yang ketiga ini ada simulation log viewer, adalah layar yang menampilkan apa yang terjadi pada register dan program counter setiap baris program yang dieksekusi. Dengan melihat jendela ini, kita seolah-olah dapat melihat bagaimana prosesor bekerja. Ini ya teman-teman. Nanti akan mengeluarkan hasil seperti ini di lembar kerja kita. Yang keempat, memory editor. Memory editor menampilkan isi dari tiap-tiap alamat pada memori. Nilai dari setiap alamat memori akan terisi secara otomatis sesuai dengan nilai opcode program atau juga dapat diubah secara manual dengan mengklik dan menulis isinya secara langsung. Kemudian saat kita masuk ke program Z80 assembler, kita menggunakan kode bernama LD, LD. Itu ialah sebuah kode yang diperuntukkan untuk mengambil data setelah kita buat LD. Kita harus menginput huruf apa yang ingin kita masukkan nilainya. Contohnya LDA, 5H, yang berarti kita akan masukkan input 5 di nilai kolom A. Dan H itu apa? H itu adalah heksadesimal. Lalu untuk mengakhiri kode tersebut kita harus menggunakan H atau biasanya kita menyebutnya berhenti. Dan kode N berakhir. Contohnya bisa kita lihat seperti yang di samping ini. Nah, di sini kita menggunakan LDA, 5H. Lalu di sini di main register A akan menampilkan angka 5. Waduh, pincit guys. Lalu kita akan membahas EMU 8086. Pada EMU 8086 ini kita bisa membuka EMU 8086 lalu klik new. Lalu kita akan masuk ke dalam programnya seperti contoh di samping. Nah, ini contoh programnya ya. Kode program ini sangat banyak sekali, sama halnya kode programan Java, C++, C ataupun Pascal. Bahasa assembly memiliki 4 macam register, yaitu register 8 bit, 16 bit, 32 bit, dan 64 bit. Register 8 bit antara lain AL, AH, BL, BH, CL, CH, DL, dan DH. Register 16 bit antara lain
AX, BX, CX, dan DX. Register 36 bit antara lain EAX, EBX, ECX, dan EDX. Kemudian di sini kita akan menginputkan data Budi Dharma. Pertama-tama kita akan membuat variabel nama tersebut menggunakan DB. Ini DB ya, mana ya? Nah ini. Lalu kita isi data dari variabel nama tersebut menggunakan koma 2 di atas. Lalu untuk memanggil variabel tersebut kita menggunakan yang namanya proses terlebih dahulu untuk memproses semua kode dan data yang kita buat. Lalu kita menginputkan lagi kode move A,9H atau hexadesimal. Lalu kita inputkan lagi kode LADX nama. Nah, di samping LADX itu, nama-nama itu adalah variabel yang kita buat pertama kali sebelum menginputkan data kembali ke prosesnya. Lalu setelah kita inputkan lagi kode int21h, lalu ketika semua sudah selesai, jangan lupa untuk menambahkan kode n ke data sama seperti itu di samping. Ini untuk mengakhiri datanya sebelum kita jalankan. Ya, semoga paham dulu. Allah Akbar. Hah? Aman lah. Kau kalau minjem kamar mandi, kau balik kamar mandi ya? Bukan minjam. Oke, kemudian kita akan membahas penjadwalan proses. Definisi penjadwalan proses. Penjadwalan proses di sini memiliki makna kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sebuah sistem operasi yang berkaitan dengan urutan proses kerja dalam memutuskan proses mana yang akan dijalankan dahulu, kapan berjalan, atau berapa lama proses itu berjalan. Kemudian penjadwalan proses pun memiliki kriteria untuk mengukur dan mengoptimasi kinerja penjadwalan, yaitu astagfirullahaladzim. Penjadwalan proses pun memiliki kriteria untuk mengukur dan optimasi kinerja penjadwalan, yakni A. Adil atau fairness, proses yang diperlakukan sama, yakni mendapatkan jatah waktu proses yang sama dan tak ada proses yang tak kebagian layanan proses, sehingga mengalami kekurangan waktu. Yang kedua, efisien. Proses dihitung dengan perbandingan atau rasio waktu sibuk proses. Yang ketiga, waktu tanggap atau response time. Response time ini juga memiliki dua bagian. Yang pertama, sistem interaktif. Terminal response time, yakni waktu yang dihabiskan dari saat karakter terakhir dari perintah dimasukkan sampai hasil pertama muncul di layar. Yang kedua, sistem waktu nyata atau real time. Response time adalah waktu dari saat kejadian yang biasa kita sebut internal atau eksternal sampai instruksi pertama layanan yang dimaksud dieksekusi. Yang keempat, turnaround time. Waktu yang dihabiskan dari saat program mulai masuk ke sistem sampai proses diselesaikan oleh sistem. Yang kelima, throughput. Jumlah kerja yang dapat diselesaikan dalam waktu 1 unit waktu. Penjadwalan proses juga dapat dibagi 3 jenis, yaitu yang pertama FIFO atau biasa kita sebut first in first out, atau juga VCVS, first come first serve. Proses diberi jatah waktu proses berdasarkan waktu kedatangan. Pada saat proses mendapatkan jatah waktu proses dijalankan sampai selesai. Proses dijalankan sampai selesai penjadwalan ini. Baik untuk sistem batch yang sangat jarang berinteraksi dengan pemakai, contoh aplikasi analisis numerik maupun pembuatan tabel. Lalu sangat tidak baik atau tidak berguna untuk sistem interaktif karena tidak memberi waktu tanggap yang baik. Lalu juga tidak dapat digunakan untuk sistem waktu nyata atau real time application.
Berikut ini adalah contoh dari FIFO atau first in first out. Seperti gambar berikut, kita akan membuat proses P1 sampai dengan P5. Lalu kita akan buat burst time seperti 5 4 5 7 4 3 1. Lalu waktu prosesnya kita tinggal menambahkan saja bilangan dari P1 sampai dengan P5. Contohnya P1 5, lalu ditambahkan dengan P2 yaitu 7, yang dimana hasilnya adalah 12. Maka 5 seberapa? Maka 5 ditambah 7 ini 12. Jika kalian bertanya ini kenapa 5? 5 ini karena tidak ada jumlah penambahannya. Maka 5 boost time-nya 5, waktu prosesnya juga tetap 5. Kecuali pada P2 ini. P2 ini ditambahkan dengan boost time P2 ditambah dengan waktu proses P1. Jadi 5 tambah 7 sama dengan 12. Begitu juga seterusnya. Lalu tinggal masukkan saja hasil dari waktu proses ke boost time yaitu 20. Ini kita tambahkan semuanya. Maka hasil dari P1 sampai P5 ini boost time-nya 20. Lalu tinggal masukkan saja hasil dari waktu proses ke boost time yaitu 20. Lalu ketika waktu prosesnya sudah bertemu yaitu 20. Nah, jika boost time-nya 20 maka nilai tertinggi pada waktu proses ini juga 20. Jadi sama dia. Ketika hasil ini sudah ketemu, lalu bagikan waktu proses dengan boost time yaitu 72. Oh, jika kalian bertanya ini 72 dari mana? Ini adalah penjumlahan dari seluruh waktu prosesnya. Maka jumlah ini adalah 72. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus AWT sama dengan 72 dibagi 20. Maka hasilnya adalah 3,2. Ya, itulah 3,6 ms. Kok gak gerak weh? Waduh, ada masalah nih guys. Yang kedua ada SJV, short test job first. Waktu jalan proses sampai dengan selesai diketahui sebelumnya. Mekanismenya adalah menjadwalkan proses dengan waktu jalan terpendek lebih dahulu sampai dengan selesai, atau dari yang terkecil hingga yang tertinggi, sehingga memberikan efisien yang tinggi dan turnaround time rendah dan penjadwalan tak berprioritas. Masalah yang muncul adalah tidak diketahui ukuran job saat job masuk. Untuk mengetahui ukuran job adalah dengan membuat estimasi berdasarkan kelakuan sebelumnya. Lalu proses yang tidak datang bersamaan sehingga penempatannya harus dinamis. Penjadwalan ini jarang digunakan karena merupakan kajian teoritis untuk perbandingan turnaround time. Nah, ini juga contoh dari SJV. Seperti gambar berikut, kita akan membuat prosesnya P1 sampai dengan P5. Lalu kita akan buat boost time-nya sesuai yang kita inginkan, seperti P1-nya 4, P2-nya 2, P3-nya 3, P4-nya 8, P5-nya 6. Kalau tadi Vivo dimulai dengan P1, maka di SJV ini dimulai dari proses boost time yang terkecil hingga yang terbesar. Jadi karena di sini boost time yang terkecil adalah P2, kemudian input waktu proses, kemudian ditambahkan 2, berarti waktu prosesnya 2. Kemudian setelah angka 2 ini yang terkecil adalah angka 3, berarti 2 tambah 3 sama dengan 5, maka waktu proses pada P3 ini ada 5. Lalu setelah 3 ini adanya 4. 4 ditambah 5 adalah 9, maka waktu proses pada P1 adalah 9. Setelah angka 4 ini lebih tinggi adalah 6, maka 9 tambah 6 hasilnya adalah 15. Nah, kemudian angka paling besar adalah 8.
15 tambah 8 adalah 23, maka dapat hasil jumlah boost time-nya adalah 23 jika dijumlahkan. Nah, ini sama. Jika sudah sama, maka itu sudah benar. Lalu kita jumlahkan kembali waktu proses hingga mendapatkan hasil 54. Nah, sekarang kita akan mencari AWT dengan rumus AWT waktu proses dibagi dengan boost time. Waktu prosesnya 54 dibagi dengan 23, maka hasilnya adalah 2,3 ms. Lalu yang ketiga adalah priority scheduling. Priority scheduling ini merupakan algoritma penjadwalan yang mendahulukan proses yang memiliki prioritas tertinggi. Setiap proses memiliki prioritasnya masing-masing. Prioritas suatu proses dapat ditentukan melalui berbagai karakteristik, antara lain time limit, memory requirement, access file, perbandingan antara I dan O, burst dengan CPU burst, tingkat kepentingan proses. Di sini juga ada contoh dari PS. Seperti gambar berikut ini, kita akan membuat proses P1 sampai dengan P5. Lalu kita akan buat boost time-nya sesuai yang kita inginkan, seperti P1-nya 7, P2-nya 6, P3-nya 3, P4-nya 8, P5-nya 12. Nah, kalau tadi SGV dimulai dari yang terkecil, maka pada PS ini kebalikan dari SGV, dimulai dari boost time yang terbesar. Jadi, jika kita akan mulai dari P5, yaitu boost time-nya 12, karena di sini 12 yang paling besar. Kemudian, jika 12 ini karena awal, maka waktu proses pada P5 ini tetap 12. Lalu kemudian di sini setelah 12 yang terkecil yang terbesar kemudian ada 8. 12 tambah 8 ini hasilnya adalah 20, maka waktu proses pada P4 ini 20. Selanjutnya 20 ditambah 7 sama dengan 27. Selanjutnya 27 ditambah 6 hasilnya 33. 33 ditambah 3 dan hasilnya 36. Yang terakhir nih 36 dan jumlah boost time ada 36, maka sama dan ini hasilnya benar. Lalu hasil waktu proses ini jumlahnya adalah 128. Kita akan mencari AWT-nya sama seperti tadi. Rumusnya ini tetap sama walaupun namanya berbeda. Waktu proses dibagi dengan boost time 128 dibagi 36 sama dengan 3,5 ms. Oke, sekian presentasi saya pada mata kuliah mikroprosesor. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.